Hai teman-teman, selamat datang di channel Code at Home. Pada video kali ini kita akan membahas gimana sih cara kustomisasi di Tailwind, cara menambahkan kelas baru, dan cara melakukan generate ketika kita telah merubah atau menambah pada file config.js. Oke, let's go. Oke teman-teman, sekarang kalian bisa buka text editor kalian. Setelah itu buka folder Tailwind CSS-nya, project yang kemarin ya. Oke, buka, terus tuh masuk ke index.html di sini. Oke, selanjutnya kita bakal buat card. Oke, untuk cardnya kalian bisa lihat di Medium ya. Kalian bisa ke Medium, terus buka profil saya ya. Di sini namanya Ramadhanatullah. Selanjutnya buka yang card in Tailwind CSS. Oke, di sini ada langkah-langkah cara buat cardnya ya. Oke, di sini kalau kita lihat, di sini udah ada card yang udah jadinya di sini. Oke, ini sebelumnya saya udah buat ya. Untuk langkah-langkahnya kita bisa ikutin dari atas. Nah, yang pertama itu pastikan kalian udah link style based Tailwind-nya ya. Oke, kalau kita lihat di sini punya kita udah kita linkin yang kemarin ya. Oke, selanjutnya itu kita coba buat cardnya. Oke, untuk text editornya bisa saya buat seperti ini biar lebih enak. Oke, selanjutnya kita buka mediumnya. Di sini mediumnya juga saya kecilin aja. Oke, seperti ini saya bagi dua ya biar enak kita ngeliatnya. Oke, kita fokus ke cardnya sini ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa langsung aja lihat codingannya di sini. Nanti saya bakal ngoding sambil sedikit menjelaskan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kalau kalian pakai Visual Studio Code kalian bisa pakai open with live server seperti ini. Oke, ini saya copy aja di sini. Selanjutnya saya buka di sini ya teman-teman ya. Oke, nanti ketika kita melakukan coding di sini nanti hasilnya bakal muncul di live server ini. Oke teman-teman, pertama kita buat dulu styling di bagian bodinya ya. Oke, kita bisa buat styling di bagian body seperti ini. Flag item center, justify center, dan kita pakai hashscreen. Hashscreen ini kalau kita lihat di sini dia tingginya 100 VH ya. Oke, selanjutnya kita lihat di cardnya di sini. Di sini kita bakal buat dua bagian ya. Pertama itu item card yang pertama, yang kedua itu item card yang kedua itu isinya teks dan teks. Untuk yang pertama ini ada teks dan image, dan ada image backgroundnya. Oke, kita bisa buat seperti ini ya. Kita buat komentar dulu di sini. Pertama itu di sini card. Oke, seperti ini. Setelah itu kita buat div seperti ini. Kita buat border, kita kasih shadow. Setelah itu width-nya kita buat 72 dan height-nya 96. Oke, di sini ada auto complete-nya ya teman-teman ya. Oke, untuk kalian yang pengen ngelihat auto complete-nya seperti ini, kalian bisa install plugin Tailwind yang ini ya teman-teman ya. Tailwind CSS Intel Sensor. Oke. Nanti kalau kalian udah install itu bakal muncul autocomplete-nya seperti ini. Kelas-kelas yang ada di Tailwind bakal muncul. Jadi mempermudah kalian, oke? Setelah itu di bagian card kita udah buat stylingnya. Sekarang kita buat untuk items yang ada di card. Pertama itu items yang pertama ya. Kita buat aja items card 1. Di sini kita bisa buat style seperti ini. Div class relatif. Setelah itu max max. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah max content ya. Jadi max content. Div-nya ini ngikutin max dari kontennya nanti. Kontennya apa? Nah, kontennya itu yang ada di dalamnya. Yang ada di sini. Yang pertama itu ada image. Ini untuk image background. Oke, setelah itu ada teksnya. Kita tulis saja langsung di sini teksnya 20 to com. Seperti ini ya. Selanjutnya di sini ada image. Untuk image yang ini ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya
kita buat dulu di sini elemen yang items card yang kedua untuk teksnya. Oke. Sini kita buat items card 2. Oke. Kita bisa langsung isiin aja. Oke, kita bisa buat seperti ini, div class, kita kasih padding ya. Oke, karena di sini ada paddingnya ya teman-teman ya. Kita kasih paddingnya 3. Setelah itu kita buat teksnya sunset in California. Oke, untuk teks yang di bawah ini kita bisa buat seperti ini. Kita bisa pakai lorem seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita bisa kasih style dia. Oke. Di sini kita bisa kasih style text gray untuk warna ya. Nah, di sini kita bisa lihat langsung warnanya itu seperti apa. Oke, di sini ya teman-teman ya, udah kelihatan ya warnanya ya. Kira-kira kita pakai yang 400. Oke. Setelah itu untuk ukuran font kita bisa pakai teks SM. Nah, ini teks SM. Nah, kalau kita hapus teks SM ini, di sini ada warna, ada transparansinya, ada posisi teks itu mau kayak mana, misalnya teks align left atau center, dan di sini juga ada ukurannya. Nah, di sini lengkap ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bakal pakai yang SM. Nah, di sini ada ukuran 14 pixel atau 875 rem, 0,875 rem. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bisa kasih spacing biasa ini ya. Kita pakai MT3 seperti ini. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya ya teman-teman ya. Oke, di sini udah masuk. Cuman untuk image-nya kita belum masukin ke project Tailwind kita. Oke, untuk image-nya kita bisa copy aja dari file yang udah saya siapkan. Nanti kalian bisa pakai image kalian sendiri atau nanti memakai image saya, nanti akan saya share di link deskripsi. Oke, pertama kita copy dulu image-nya. Oke, kita cari dulu image-nya ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan copy image-nya. Setelah itu kita buat icon, folder icon di dalam aset. Kita tambahin icon seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita paste image kita. Oke, selanjutnya kita bisa panggil di sini image-nya. Oke, kita bisa kontrol spasi ke aset, icon, dan yang pertama itu image background. Oke, untuk yang image di bawahnya itu kita bisa pakai yang aim.png nih ya teman-teman ya. Oke, kita pakai aim.png. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita bakal atur image yang ini biar dia nanti posisinya ada di sini. Kita kasih ukuran width atau tingginya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bisa kasih style dulu di bagian teksnya sini ya teman-teman ya. Kita kasih padding kelas px2. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat di sini itu ada backgroundnya dan warnanya itu teksnya warna putih. Di sini backgroundnya sedikit transparan ya teman-teman ya. Kita bisa buat seperti ini. Untuk paddingnya kita pakai px2. Oke, selanjutnya background background colornya kita bisa pakai background gray, bg gray 500. Oke, ini kayaknya nggak kelihatan ya teman-teman ya. Oke, sini bg gray 500. Oke, agak gelap ya warnanya ya. Kalau kita ke atas scroll lagi, nah ini agak terang dan terang banget. Kalau lebih besar dia lebih gelap. Oke, jadi kita pakai bg gray 500. Oke, selanjutnya kita kasih rounded. Nah, di sini juga kelas rounded tuh ada banyak banget. Dari rounded yang biasa itu ukurannya bisa lihat di sini 4 pixel. Selanjutnya ini rounded 0, nggak ada roundednya, non ya. Jadi dia kelasnya. Kalau SM itu sekitar 2 pixel, 6 pixel, dan ini masih banyak ya teman-teman ya. Oke, kita bakal pakai yang rounded SM. Oke, selanjutnya posisinya kita buat absolute. Kita kasih bottom 3. Jadi dia nanti ada di bawah ya. Karena untuk pembungkusnya kita buat relatif, jadi dia ada di bagian bawah di dalam pembungkus. Oke, selanjutnya kita kasih left 3 seperti ini. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya ya teman-teman ya. Oke, kita ke sini. Nah, ini udah muncul ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba saya kecilin lagi ininya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita buat backgroundnya ini sedikit
transparan. Kita bisa pakai opacity. Kita buat opacity-nya itu 80. Nah, kayak 0,8 ya teman-teman ya kalau di sini ya. Oke, kita buat seperti ini. Coba kita save. Nah, dia udah sedikit transparan. Setelah itu kita buat teksnya warna putih. Oke, udah masuk ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bakal atur dulu di bagian image-nya ini. Oke, kita bisa styling. Sini kita kasih kelas. Pertama kita buat dulu width-nya 14, hanya 14. Oke. Nah, dia udah ngecil ya teman-teman ya. Kita buat posisinya absolute. Oke, seperti ini. Setelah itu kita kasih min bottom. Oke, kalau kita gedein di sini. Kalau Tailwind itu karena dia memang mengutamakan utilities, jadi min pun dia ada juga. Jadi kita bisa pakai yang min 7. Oke, min bottom 7. Oke, kalau kita lihat di min bottom 7 ini dia ukurannya itu min 1.75 rem atau min 28 pixel. Oke. Selanjutnya right-nya kita kasih 2 biar dia ke kanan ya. Ke kanan. Oke, sekarang coba kita cek dulu hasilnya. Oke, dia udah ke kanan ya teman-teman ya. Karena bottomnya min, jadi dia keluar dari pembungkus relatif yang membungkus elemen item cardnya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bisa pakai rounded full. Oke, seperti ini. Nah, dia bakal berubah. Kalau rounded full itu value-nya seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Oke, selanjutnya kita kasih ada border color-nya. Kita bisa buat seperti ini untuk border color. Oke, ini nggak kelihatan ya teman-teman ya. Kita pakai border color-nya itu 400. Oke, seperti ini. Kita refresh. Oke. Selanjutnya di sini belum keluar ya untuk warna bordernya karena kita belum deklarasiin. Oke, berarti kita tambahin di sini border. Nah, untuk border defaultnya itu 1 pixel. Kalau kita mau lebih besar, kita bisa tambahin strip. Nah, di sini keluar banyak varian bordernya ya teman-teman ya. Misal 1. Oke, nggak kelihatan ya. Border 1 atau 2. Nah, di sini ada border 2. Oke, coba kita hapus dulu border, kita scroll ke atas. Nah, di sini ada beberapa pilihan ukuran border. Oke. Nah, di sini juga udah lengkap ya teman-teman ya. Ada border top, border right, border left, dan juga ada border top left itu juga ada. Oke, nanti kalian bisa lihat aja di dokumentasinya ya. Oke. Sini kita bakal pakai ukuran border yang default ya, border standar. Bordernya 1 pixel. Oke, kita lihat hasilnya di sini udah ada bordernya ya. Oke. Selanjutnya kita bakal buat responsifnya karena ini udah jadi ya teman-teman ya. Udah sesuai dengan yang ada di contohnya sini. Oke. Sekarang kita coba dulu untuk buat 2 card ya teman-teman ya. Di sini kita coba copy. Oke, sini kita copy. Setelah itu kita paste. Oke, kita save. Nah, dia jadinya dempet seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita bakal kasih dia margin leftnya 5. Oke, seperti ini. Nah, dia udah ada spasi ya teman-teman ya. Selanjutnya kalau kita lihat di responsive di bagian Tailwind dokumentasinya itu di sini ada keterangannya ya. 640 pixel itu SM, 768 MD dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini ya. Oke, selanjutnya coba kita kecilin lagi. Sini. Kita buat dia jadi 2 bagian. Oke, pertama itu coba kita klik kanan inspect. Setelah itu kita pilih yang ini. Oke, untuk ngelihat responsif dan untuk ngelihat width dari layout yang ada di sini ya teman-teman ya. Tuh, jadi kita gunakan layoutnya itu kelihatan di sini 447 517. Ini widthnya, ini height-nya.
Oke, sekarang kita mau ketika di bawah SM itu dia width-nya jadi full. Oke, kita bisa buat seperti ini ya teman-teman ya. Untuk responsifnya kita bisa buat berarti di bagian card. Nah, di sini ya teman-teman ya, di bagian card itu untuk width 72 ini berjalan ketika ukurannya di atas SM. Berarti kita bisa buat seperti ini. Oke. Jadi dia bakal berjalan di atas ukuran SM, dan untuk di bawah SM defaultnya kita buat width full, widthnya 100%. Oke. Kalau kita lihat di sini widthnya 100% ya teman-teman ya. Kita enter. Sekarang coba kita save. Oke, di sini dia udah tampil ya teman-teman ya, udah berjalan. Cuman di sini masih nyenggol sama card satunya. Nah, untuk card satunya kita buat sama ya teman-teman ya. Oke, ini kita hapus dulu, ini ada border min, ini kurang tadi, kita pakai border aja ya. Oke, kita save seperti ini. Selanjutnya untuk yang width di bagian card kedua kita buat sama. Kita copy aja di sini. Selanjutnya ini bisa kita hapus minnya. Di width 72 kita kopas di sini. Oke, kita save. Oke, di sini dia udah masuk ya teman-teman ya. Cuman dia nggak mau ke bawah, kenapa? Karena dia belum kita buat flexnya di atas. Berarti di sini ketika ukurannya itu sudah, ukuran layoutnya melebihi ukuran items yang ada di sini, nanti dia bakal ke bawah. Kita bisa buat seperti ini, flag warp. Oke. Nah, dia udah ke bawah ya teman-teman ya. Dia udah ke bawah dengan ukuran 100% untuk lebar cardnya. Sekarang kalau kita gedein seperti ini, lebih dari SM. Kalau kita lihat di sini SM itu 640. Coba ini kita geser dikit. Oke, di sini kita gedein 640. Nah, jadi dia di atas 640 yang kita deklarasiin di kelasnya tadi itu bakal jalan. Di bawah itu dia bakal jalanin yang defaultnya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bakal buat ketika ukurannya SM itu padding di bagian bodinya itu kita kasih. Misalnya kita kasih padding kiri kanan itu kita buat 4. Oke, nah dia udah ada paddingnya teman-teman ya. Selanjutnya ketika SM kita buat PX nya 0, kita ilangin. Karena memang kita nggak ada pengaturan ketika SM tuh paddingnya nggak ada yang kita setting. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa lebarin ukuran items yang di bagian card yang pertama di sini. Berarti untuk image-nya itu kita buat di sini kelasnya W full. Oke, seperti ini. Dan di bagian items card-nya kita tambahin kelas W full. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Cuman di sini dia belum berjalan karena di sini masih ada max Wimax-nya. Berarti di sini kita coba rubah dulu. SM dijalankan ketika SM. Oke, kita save. Oke, dia udah ngebesar ya teman-teman ya. Karena tadi itu max Wimax itu adalah lebar yang ukurannya sesuai dengan isi konten yang ada di dalam pembungkusnya. Oke, seperti itu ya. Di sini dia udah jalan. Selanjutnya kita coba lihat lagi di sini. Kita tengahin untuk teksnya ya. Teksnya ini coba kita pakai teks justify. Untuk kelas yang ada di Tailwind itu teks justify. Kita bisa tambahin teks justify seperti ini. Kita save. Oke, dia udah rata memenuhi elemennya ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa kasih padding bottom ya. Di sini biar ada spacing. Kita kasih padding bottom di bagian cardnya. Berarti di sini ya teman-teman ya. Kita kasih PB3. Nice. Oke. Coba kita kecilin lagi. Oke, dia udah muncul ya paddingnya. Cuman di sini karena masih dempet,
Coba kita buat seperti ini ya teman-teman ya. Di bagian card yang kedua di sini kita kasih MT5 ketika SM, ketika di bawah SM. Ketika di atas SM kita buat MT-nya 0. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, sini udah masuk. Kalau kita kecilin di sini, oke, dia udah sesuai teman-teman ya. Selanjutnya coba kita kasih margin atau padding top di bagian body ya teman-teman ya. Berarti di sini ketika di bawah SM kita kasih padding topnya itu 5 dan ketika SM padding topnya 0. Oke, di sini dia udah masuk ya paddingnya teman-teman ya. Selanjutnya kita samain untuk stylingnya di bagian card yang kedua. Kita bisa copy aja di sini untuk stylingnya. Pertama yang di sini di bagian text lorem kita samain aja ya teman-teman ya. Oke, di sini kita copy paste seperti ini. Selanjutnya di bagian image, nah di sini kita kasih width-nya full ya, class w full. Oke, ini kita bisa copy aja di sini yang bagian cardnya. Oke, kita copy sampai sini ya teman-teman ya. Oke, kita paste. Oke, setelah itu di bagian item card yang pertama kita copy di sini, terus kita paste di sini. Oke, selanjutnya apalagi yang kurang nih ya? Bordernya udah ada. Oh ya, margin leftnya ya. Di sini dia ada margin left. Oke, tadi kita setting di bagian card yang kedua. Berarti ini berjalan ketika di atas SM. Ketika di bawah SM kita buat defaultnya itu ML0. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita besarin di atas ukuran SM. Nah, di atas ukuran SM dia kembali normal. Oke, atau kita bisa pilih yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini 768 itu ukuran MD, 425 itu di bawah SM. Nah, seperti ini jadinya teman-teman ya. Oke, sekarang kita udah berhasil membuat responsifnya. Sekarang kita coba teknik hover ya teman-teman ya. Ketika cardnya di hover nanti dia bakal berubah cardnya. Oke, untuk hover kita akan buat di sini card secondary. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya nanti ketika di hover items card 1 dan card 2 ini bakal kita buat opacity-nya 0 dan yang card secondary kita buat opacity-nya 1. Nah, sekarang kita buat dulu styling untuk card secondary-nya. Oke, kita buat seperti ini. Kelas kita buat posisinya absolute. Kita buat flex item center, justify center, inset 0. Oke, untuk inset 0 ini jadi ketika pembungkus yang di parentnya itu relatif, dia bakal width dan height-nya itu memenuhi parentnya. Nah, parentnya di sini kan kelas card yang ini ya teman-teman ya. Dan height dan width-nya itu sudah ditentukan. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke bagian card secondary. Oke, kalau ini untuk buat kontennya itu ke tengah ya teman-teman ya. Di sini kita bisa isi teksnya card secondary. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini kita coba kasih teks white, font bold. Oke. Setelah itu di sini kita bisa sisipin kelas namanya card secondary. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita di bagian cardnya ini, masing-masing card ini kita tambahin
kelas namanya card seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya di bagian items card 1 dan items card 2 di sini kita kasih kelas. Oke, di sini saya tandain ya sekaligus kita ngeditnya. Oke, di sini juga dan di sini. Namanya itu kelasnya items card. Oke, seperti ini ya. Oke, dan juga jangan lupa di atasnya kita nanti copy. Oke, kita fokus yang ke sini dulu aja ya. Oke, berarti sekarang kita bisa ke index.css. Oke, index.css kita buat seperti ini, card. Ketika di hover, setelah itu card, ketika card di hover, kelas items card itu kita buat opacity jadi 0. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba dulu udah jalan belum dia. Kita hover di bagian sini. Oh, belum jalan ya teman-teman ya. Coba sekarang kita cek dulu di bagian index.html nya. Nah, di sini kita harus link index.css nya. Oke, sini bisa kita duplikat. Kita kasih index.css. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang coba kita hover lagi. Nah, di situ dia udah hilang ya teman-teman ya. Kalau posisi mobile itu hovernya nggak jalan ya, dia harus diklik. Oke, jadi kita harus masuk ke mode web. Ini kita klik di sini. Oke, selanjutnya kita hover yang ini. Nah, dia udah hilang ya teman-teman ya. Kalau untuk yang sebelahnya juga udah hilang. Sekarang kita tinggal kasih transisinya ya. Oke, coba kita kasih transisi di sini. Item card 1, item card 2. Kita buat durasi 300 atau 500 saja ya. Oke, sekarang coba kita hover lagi. Nah, dia udah ada transisi durasinya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya kita buat lagi di bagian card sini. Card 1 dan card 2 ya. Oke, kita buat ketika di hover itu kursornya pointer. Oke, seperti ini. Kita hover. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Dia udah ada durasi. Sekarang kita tinggal buat dulu yang bagian card body. Ini seharusnya udah tampil ya. Cuman dia belum tampil karena teksnya warna putih jadi nggak kelihatan. Oke, coba kita teksnya maksudnya backgroundnya kita buat gradien ya. Berarti di bagian card secondary. Oke, seperti ini. Kalian bisa buat linear gradiennya. Oke, kita lihat aja kelasnya itu di medium kita ya. Oke, di sini. Maksud saya di desain sini ya teman-teman ya. Oke, di desain ini udah ada style gradient. Nah, kita tinggal copy aja untuk style gradiennya di sini. Oke, kita copy. Setelah itu kita paste di sini. Oke. Oke, sekarang kita buat defaultnya. Card secondary itu opacity-nya 0 ya untuk defaultnya, karena dia pertamanya nggak kelihatan. Opacity kita buat 100 atau 0. Kita buat 0 ya. Kalau 100 dia kelihatan. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika card di hover, maka kita lakukan action kepada card secondary. Misalnya seperti ini ya. Card hover. Setelah itu kita panggil card secondary-nya. Oke, seperti ini. Kita buat opacity 1. Oke,
Oke, seperti ini. Selanjutnya di card secondary kita kasih durasi. Duration 500. Kursor pointer. Oke, coba kita cek. Oke. Nah, di sini dia udah masuk ya teman-teman ya. Oke, jadi kita udah berhasil membuat hover gradient dengan durasi. Tuh, jadi seolah-olah dia ada transisinya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita coba cek dulu di sini. Kita coba kasih border ya di bagian cardnya. Di bagian card kita kasih border, rounded maksudnya ya, rounded MD. Oke, coba kita refresh. Oke, di sini nggak kelihatan ya karena dia ketutupan dengan konten. Kita bisa buat seperti ini ya teman-teman ya. Overflow hidden. Oke. Nah, di sini dia udah muncul ya roundednya. Kayaknya kurang besar ya. Roundednya coba kita tambahin rounded LG. Oke, seperti ini. Kita tunggu. Nah, dia udah muncul ya teman-teman ya. Oke, cuman di sini kayaknya ada yang belum ditambahkan di bagian card yang pertama. Coba kita cek dulu. Oke, untuk card sekundarinya belum kita tambahkan. Kita copy aja dari sini. Card kedua kita copy di card yang pertama. Aduh. Oke, di sini kita copy dari sini ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini. Oke, kita paste. Ups, di sini dia keluar dari card ya. Karena apa? Karena di sini kita belum tambahkan posisi relatif. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya coba kita hover. Oke, udah jalan ya teman-teman ya. Oke, di sini juga udah jalan. Nah, di card kedua kita belum kasih rounded LG overflow hidden. Oke. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita udah berhasil membuat hover gradient dengan menambahkan transisi durasinya. Sekarang kita coba untuk manajemen kelasnya pakai apply. Oke, berarti kita bisa buat seperti ini teman-teman ya. Pertama, untuk card, kita kan udah ada kelas card nih. Kita bisa copy di sini semuanya sampai sini ya teman-teman ya. Kita Ctrl X, kita cut. Terus kita ke index.css. Nah, di sini kita bisa pakai teknik apply seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita paste seperti ini. Oke. Setelah itu, ketika kita telah menjalankan apply, menggunakan apply, di sini ternyata kelasnya nggak kebaca ya teman-teman ya. Jadi kita harus generate. Oke. Kita harus generate ya, karena di sini nggak kebaca. Coba kita generate, kita ke dokumentasi. Oke, ke bagian instalasi. Selanjutnya scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah terus. Nah, kita bisa pakai yang ini ya. Pakai yang ini, Ctrl C, terus kita paste di sini. Kita sesuaikan arahannya ya, arahan mau di-generate kemana. Misalnya dari src, kalau di file kita cek dulu di sini. Ini sebelumnya udah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Berarti di sini kita masuk ke file assets. Setelah itu masuk ke folder stylus. Setelah itu kita ambil perintahnya dari index.css dan di generate ke Tailwind
Oke. Assets, stylus. Oke, ini kita pakai slash ya. Assets, stylus, setelah itu tailwind.css. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita sesuaikan dengan alamat pembuatan folder kita. Oke, setelah itu coba kita enter. Oke, dia lagi proses generate ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah berhasil diinstal ya. Tinggal di building. Oke, udah selesai teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat jalan atau tidak. Nah, di sini udah rapi lagi ya teman-teman tampilannya. Kalau kita hover, dia sudah berubah. Oke, sekarang coba kita cek dulu di bagian index.css-nya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya cara menggunakan apply. Jadi pertama itu di elemen index.html-nya kita buat kelas untuk menampung kelas-kelasnya, kelas-kelas yang banyak tadi itu di sini. Nah, kita buat apply dan kita masukin kelasnya. Setelah itu kita generate. Oke. Setelah itu kita tinggal pakai kelas yang membungkus kelas-kelas kecilnya tadi. Berarti di sini kita bisa rubah aja. Yang bagian card ini kita rubah. Oke, coba ini kita hapus dulu ya di sini sampai sini. Oke, untuk ML0 dan ML-5-nya jangan dihapus ya. Karena memang untuk card pertama dan card kedua itu kan beda. Kalau card pertama itu nggak ada ML dan MT, jadi kita nggak usah kita cut atau nggak usah kita hapus ya teman-teman ya. Kita hapus yang sama aja. Oke, seperti ini jadi ya. Oke, sekarang coba kita lihat lagi, kita refresh. Ops, di sini ya teman-teman ya. Oke, dia udah berjalan. Oke, selanjutnya di sini kita udah berhasil menggunakan apply. Oke, sesimpel itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Nanti next video kita akan buat komponen lagi, komponen card, tapi kita bakal custom cardnya tersebut. Kita sesuaikan stylingnya dengan desain yang akan kita tiru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.